Sayang, bikin baby yuk. Gak bisa. Ada tamu. Tok tok, siapa tamunya? Lagi datang bulan. Tolong ambilin pembalut ya. Oke. Nih, Bukan, ini si Popok. sama aja bukannya. Yang buat datang bulan dong. Nih, Nah, ini baru benar. Terima kasih ya. kamu sih nyebutnya datang bulan. Sebut aja Hyde. Kan masih banyak juga kata ganti yang lain. Ngomong-ngomong, dari tadi kok bolak-balik bawa kentut ya? Halo, jumpa lagi di acara Nalar Seksualitas bersama saya Yusuf. Dan saya Ayu, mari kita bicara tentang menstruasi. Mengapa sih kita menggunakan begitu banyak sinonim untuk periode yang terjadi setiap bulan pada perempuan? Mungkin karena dianggap tabu, sesuatu yang biasanya orang tidak suka menyebut dengan namanya. Itu sih bukan alasan ya. Lagi pula mengapa harus tabu bicara soal menstruasi? Nah, saya suka ini. Ini nih, baru pria idaman yang selalu ingin bicara fakta ketimbang mitos tentang isu perempuan. Sehingga bisa paham juga kenapa sih suasana hati orang bisa berubah karena haid. Yuk cari tahu fakta di balik menstruasi. Apa itu menstruasi? Mari simak paparan pakar kita yang satu ini. Pendarahan bulanan adalah bagian dari siklus alami keseluruhan yang normalnya setiap 28 hari. Tapi normal juga jika siklusnya antara 21 dan 35 hari, dan itu dimulai dengan hari pertama haidmu. Selama siklus ini, sel telur matang di dalam semacam selubung yang disebut folikel di salah satu dari dua ovarium, yang kemudian dilepaskan ke dalam tuba falopi atau tabung rahim dan turun menuju rahim. Jika saat itu sel sperma datang, sel telur bisa dibuahi. Pada saat bersamaan, rahim bersiap untuk kemungkinan kehamilan. Akan tumbuh jaringan halus yang bagus untuk menyambut telur yang berpotensi dibuahi. Jika sel telur tidak terbuahi, jaringan di rahim tidak diperlukan, sehingga tubuh secara alami mengeluarkannya bersama sel telur. Itulah haid. Di beberapa wilayah, haid masih dianggap tabu. Misalnya di Nepal. Ada yang namanya ritual Chaupadi. Adat kuno ini mengucilkan perempuan yang tengah menstruasi atau baru melahirkan. Mitosnya, jika tidak diasingkan bisa membawa petaka. Padahal itu tidak benar. Yang menyedihkan, lokasi pengasingannya itu kerap picu petaka maut. Gubuk-gubuk pengasingan biasanya berupa gudang atau kandang dan biasanya tidak memiliki ventilasi yang baik. Jika tinggal di dalamnya, seseorang bisa mengalami kekurangan oksigen. Oleh sebab itu, pernah terjadi kematian karenanya. Duh, kasihan banget ya. Padahal itu hanya mitos ya. Orang menganggap perempuan menjadi kotor karena haid. Menstruasi itu tidak kotor, itu hanya kombinasi beberapa sel darah dan cairan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Prosesnya sangat alami, jadi tidak perlu malu. Terus kenapa kamu kadang jutek ya tapi kalau lagi mens? Itu karena kadang sakit. Oh, sakit beneran ya? Sakitnya nyata, bukan imajinasi. Dan itu sangat normal karena kan pada saat haid rahimnya berkontraksi, mendorong keluar apa yang tidak dibutuhkan lagi. Pantesan ya, kadang-kadang marah pada saat haid. Nah itu dia, masih banyak lagi yang terjadi di dalam tubuh kita ketika haid. Hormon naik turun, jadi mohon pengertiannya ya. Ada 4 hormon yang paling mempengaruhi siklus haid. Estrogen, progesteron, hormon lutein atau LH, dan hormon perangsang folikel atau FSH. Tepat sebelum ovulasi atau sel telur dilepaskan untuk melakukan perjalanan menuju rahim, jumlah estrogen dalam tubuh memuncak. Estrogen memicu jaringan di dalam rahim tumbuh. Setelah sel telur dilepaskan, kadar progesteron naik. Hormon ini melawan estrogen yang menumbuhkan jaringan di dalam rahim, menjaganya tetap terkendali guna mencegah pertumbuhan tidak diinginkan dan kanker. Hormon lutein dipicu oleh naiknya estrogen.
Hormon ini memulai proses ovulasi dan membuat sel telur meninggalkan ovarium. Terakhir, hormon perangsang folikel. Ia mengakhiri siklus atau memulainya lagi karena hormon mematangkan sel telur baru di ovarium dan memberitahu tubuh untuk memproduksi lebih banyak estrogen yang kemudian menumbuhkan jaringan di dinding rahim dan siklusnya berputar lagi dari awal. Tentu saja seluruh proses naik turunnya hormon ini bisa sangat mempengaruhi kejiwaan kita. Saat itulah mungkin juga merasakan emosi yang kuat. Beberapa orang merasa sedikit cemas atau sedih. Itu mungkin bagian dari PMS atau sindrom pramenstruasi. Gejala fisiknya bisa berupa payudara lebih sensitif, jerawatan, kelelahan, dan gejala psikologis, kecemasan, perubahan suasana hati, sedih tanpa alasan yang jelas. Saat haid juga dapat membuat Anda lebih sering kentut lebih dari biasanya. Dan jika Anda terkena diare saat haid, itu juga normal karena hormon mempengaruhi pencernaan kita dan bisa menyenggol ke daerah usus. Pantesan dari tadi bawa kentut. Bercanda ya. Maaf ya. Nah, itulah penjelasannya seluk-beluk saat haid atau menstruasi berlangsung. Buat kalian nih yang pasangannya mengeluh sakit atau suasana hatinya jadi tidak enak saat haid, mohon pengertiannya. Nah, info penting ini juga bagus buat dibagi bukan hanya ke kaum perempuan, tapi juga kaum pria agar bisa lebih paham bahwa haid bukanlah hal kotor atau tabu. Simak terus Nalar Seksualitas. Saya Ayu. Saya Yusuf, bis next to smile. Sampai jumpa lagi.